Terkait dengan pertanyaan teman-teman tentang PPPK paruh waktu, saya berusaha untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya. Kalau saya itu bicara itu ada berdasarkan ketentuan hukum ya, bukan kata menteri, bukan kata yang lain-lain, tidak. Saya tidak pernah memegang kata. Saya memegang keputusan atau peraturan pemerintah ataupun ketetapan pemerintah ya, atau undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya, agar dia mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik, kita bahas tentang masalah formasi tenaga honorer non ASN. Telah dilaksanakan rekrutmen ASN PPPK tahun 2024 dan menghasilkan ada namanya R2L, R3L, ada R2 dan ada R3. R2L artinya lulus, pokoknya ada tulisan L itu lulus, berarti menjadi penuh waktu yang ada lulusnya. Bagaimana dengan R2 dan R3-nya? Tidak ada L-nya, gitu kan? Tidak ada L-nya. Apakah mereka lulus? Ya, lulus. Gitu kan? Karena ada di sini. Di sini ada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2025 nomor 16 tahun 2025 tentang apa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Itu yang R2 dan R3 itu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Gitu ya. Seperti apa penjelasannya paruh waktu ini? Sebenarnya mudah. Mengapa harus ada perjanjian kerja paruh waktu? Karena ini adalah tuntutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kita bahas perlahan-lahan. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Teman-teman yang memiliki status R2 dan R3 seperti apa sih gitu ya. Tapi sebelum lebih jauh, coba bantu subscribe untuk pengembangan channel ini. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, di dalam ini ketetapan menteri ya, keputusan menteri, bukan ketetapan, keputusan menteri, bukan peraturan menteri, tapi sama saja ya, hampir sama. Saya juga ngerti apa ini keputusan menteri, beda keputusan dengan peraturan. Nggak jelas saya, pokoknya ada di sini keputusan, berarti sudah diputuskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Nomor 16 tahun 2025 ya, tentang apa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini saya udah tebal-tebalin nih ya. Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan amanat, nih ya, perhatikan baik-baik Bu Ibu, Bapak-bapak. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, perlu upaya penyelesaian penataan pegawai non ASN atau honorer ini ya, perlu penataan, harus ditata. Sebab kalau tidak ditata, pemerintah akan melanggar undang-undang itu gitu. Harus ditata. Gitu kan? Harus selesai di akhir Desember 2024. Terbukti ternyata pemerintah tidak melanggar undang-undang itu dan mengatasi agar jangan sampai pemerintah melakukan pelanggaran undang-undang tersebut, amanat undang-undang itu. Maka dibuatlah R2 dan R3 tersebut. Seperti apa R2 dan R3 itu? Gitu kan? Mari kita bahas. Di sini ada ketetapan pemerintah, ketetapan menteri dan pendayagunaan aparatur negara. Ya. Di sini dikatakan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, memutuskan yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara. Nih, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paruh PPPK paruh waktu itu juga merupakan aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara. Jadi bukan seperti kata-kata orang itu ya, R2 itu, R3 itu kan sebatas untuk
menghilangkan nama honorer sama aja dengan honorer. Oh tidak, tidak Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak. Bukan begitu. Itu sentimen, nggak benar itu. Itu kayaknya menjatuhkan banget ya. Seperti itu. Ada itu banyak malah saya dengar begitu. R2 dan R3 itu adalah semua pengganti nama honorer. Sebab honorer di undang-undang sudah tidak ada. Setelah 2002 honorer sudah tidak ada. Ya nggak begitu juga. Udah jelas di sini ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu pun sekali namanya, paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara. Berarti kan apa? Dapat NIP, nomor induk pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi bukan nama lain dari honorer R2 dan R3 itu Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan nama lain bukan. Ya, berterima kasihlah kepada pemerintah yang sudah ya mengatasi semua permasalahan ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah masuk di R2 dan R3, berarti Bapak Ibu ya sudah menjadi aparatur sipil negara ketika SK diterima. Ya kan begitu. Ya kalau R2L, R2, R3L itu udah lulus, mereka penuh waktu kan. Sekarang masalahnya kan paruh waktu ini apaan gitu ya? Ya saya jelaskan di sini lagi. Sekali lagi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara. Ingat ya Bu ya, bukan nama lain honorer, bukan. Ya, itu menjatuhkan harkat martabat kita itu namanya ya. Nah kemudian di poin C-nya memperjelas status pegawai non ASN ya. Memperjelas status pegawai honorer untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Sudah pasti ya. R2 dan R3 itu adalah aparatur sipil negara, bukan pengganti nama honorer. Saya nggak setuju banget omongan kayak gitu. Ya, ini jelas ya. Udah jelas ini ketentuan Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara ini ya. Kita lanjutkan. Bagian keempat, pengadaan PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Nah, ya kan? Jadi ya, berdasarkan seleksi tahun 2024 yang kemarin itu yang mendapat status R2L, R3L, R2 dan R3 ya. Yang R2, R3 itu masuk dalam posisi PPPK paruh waktu. Ya. Nggak apa-apa. Itu adalah waiting list. Kenapa? Nanti kita lihat. B, bagian B-nya ya di sini kelima bagian B-nya yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Lowongan kebutuhan ngerti nggak? Ya, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak ada formasinya, gitu loh. Ya, tidak ada formasinya. Dengan kata lain, Pemda mengusulkan berapa? Umpamanya 300. Yang lulus itu yang R2L dan R3L sudah memenuhi kuota. Mau nggak mau, sisanya itu karena belum memenuhi anggaran yang tidak cukup anggarannya, maka dibuatlah R2 dan R3 itu. Supaya apa? Bapak dan Ibu yang sudah masuk di bukan calon ya, PPPK paruh waktu itu tinggal menunggu waiting list, menunggu ketersediaan anggaran di pemerintah daerah dan pusat. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, bekerjalah secara profesional sebagai aparatur sipil negara. Mau statusnya PPPK atau PPPK paruh waktu itu ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting sudah berterima kasih kepada pemerintah ya tentang hal ini. Jadi masalah ini sebenarnya ya ini hebat juga ini ya dalam penataan. Saya pernah dulu ajukan ini di sekitar setengah tahun yang lalu. Bagaimana penataan ASN ini, penataan non ASN ini supaya menjadi ASN seluruhnya. Nanti lihat di YouTube saya. Ya, pernah diusulkan dan pernah kita kupas tuntas di DPR RI Komisi 2 waktu itu berkali-kali. Menpan RB berkali-kali ya pernah kita kupas ini tentang keberadaan honorer, jangan sampai honorer tidak tuntas berdasarkan amanat Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2023 ya. Yang keenam, status kepegawaian PPPK paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk. Nah, paham ya?
Walaupun dalam paruh waktu itu diberikan nomor induk Bapak Ibu, ya, nomor identitas pegawai aparatur sipil negara, posisi Ibu sama dengan PNS. Bapak Ibu sekalian, sekalipun paruh waktu dapat, ya, statusnya adalah aparatur sipil negara. Nah, ngopi dulu, ngopi. Ya. Nah, selanjutnya, mohon perhatiannya Bapak Ibu yang posisi R2 dan R3 ini atau yang lain yang paham, yang mau memahami tentang hal ini, jangan supaya jangan jadi bahan perdebatan sama teman, menjadi bahan perdebatan ya kan. Kayaknya ada yang nggak terima banget ya masalah beginian, sudah ditata bagus-bagus, ada yang nggak terima banget. Enyek ngomongannya kagak enak banget, kayaknya ngenyek banget gitu, ngejatuhin PPPK banget gitu kan. Yang ke-13, masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun. Berarti setiap tahun ini SK-nya diperpanjang. Setiap tahun, ya, dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK penuh waktu maksudnya ini. Ya, berarti kesempatan Bapak dan Ibu sekalian yang posisi R2, R3 paruh waktu itu bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Gitu ya. Oke, ini ketetapan ya Bu ya. Ini sudah ditetapkan oleh peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang sekalipun posisinya paruh waktu. Ya, kita lanjutkan ke poin-poin berikutnya saja. Ke-18. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 yang ini digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Ini PPPK penuh waktu maksudnya. Ya, kalau PPPK paruh waktu dia tuliskan PPPK paruh waktu, tapi kalau menjadi PPPK saja berarti sudah penuh waktu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian simak selanjutnya. PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai honorer. Ya, pegawai non ASN itu honorer, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Gitu. Masalah paruh waktu ini gajinya gitu kan. Jadi jangan khawatir, tidak akan dikurangi gaji Ibu. Ya, sekalipun menjadi ASN PPPK paruh waktu. Sekali lagi, paruh waktu diberikan sebagai cara pemerintah untuk menanggulangi, mengatasi jangan sampai pemerintah melanggar undang-undang aparatur sipil negara. Itu Bapak Ibu ya. Maka ditata sedemikian rupa, berarti tinggal menunggu waktu saja menjadi penuh waktu. Paruh waktu menjadi penuh waktu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke-20. PPPK paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhatikan Bapak Ibu kan, PPPK paruh waktu juga kan aparatur sipil negara. Di dalam keputusan menteri ini sudah jelas dikatakan, sekalipun PPPK paruh waktu tetapi mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Kalau paruh waktu itu kan aparatur sipil negara. Berarti ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada aparatur sipil negara. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau pemerintah yang baik, pemerintah daerah yang baik pasti akan memperhatikan ini. Kecuali ada pemerintah daerah yang tidak baik. Ada nggak? Banyak. Ya. Pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tahu. Banyak. Ya, yang begini. Pura-pura nggak tahu, padahal sudah ada ketentuan. PPPK paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kita undang-undangnya aparatur sipil negara, R2 dan R3 adalah aparatur sipil negara, maka fasilitas lain sesuai ketentuan perundang-undangan juga harus diterapkan. Ya, apa yang didapatkan PNS, apa yang didapatkan PPPK penuh waktu, maka didapatkan oleh paruh waktu juga, karena sama-sama aparatur sipil negara. Ini ketentuan perundang-undangan. Jadi ada pemerintah daerah yang pura-pura
masa bodoh tentang hal ini, pura-pura nggak tahu karena anggarannya takut dikurangin, ya kan? Padahal mah anggarannya sama, gitu loh ya, sama, cuma gajinya doang yang beda, ya. Fasilitas lain sama karena merupakan satu aparatur sipil negara, ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-23, ketentuan terkait disiplin PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Jelas kan? Jadi jangan anggapnya selama ini gimana ketentuan paruh waktu berarti jam kerja kita enak dong. Nah, iya kan? Karena gajinya juga segini, berarti kita kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Ya enggak boleh gitu juga, enggak begitu maksudnya, ya. Bisa bekerja di tempat lain, nggak bisa. Kok kalau guru bagaimana? Kalau dia seorang dokter, kalau dia seorang dokter anak umpamanya, ya kan, penyuluh pertanian, ya kan, segala macam itu yang fungsional itu mana bisa meninggalkan murid, mana bisa meninggalkan pasien, nggak bisa, nggak begitu maksudnya. Jadi paruh waktu itu identik dengan ketersediaan anggaran daerah untuk penggajiannya. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu identik sekali. Karena apa? Formasinya nggak cukup. Ya seperti saya bilang tadi, yang mampu ditampung untuk tahun ini hanya 300. Tapi yang lulus ternyata 400. Berarti 100-nya ya paruh waktu mau nggak mau, gitu kan? Kayak gitu solusinya. Nanti setelah anggarannya cukup, diupayakan oleh pemerintah daerah yang baik tentunya, ya. Kalau bukan baik pemerintah daerah ya nggak mau dia itu, ya kan? Kecuali orang baik yang mau melaksanakan, kecuali pemerintahan daerah yang baik yang mau mengangkat PPPK pada waktu menjadi penuh waktu. Itu kalau anggarannya cukup tidak akan mungkin dibuat paruh waktu karena identik dengan ketersediaan anggaran atau kecukupan atau kemampuan daerah untuk menggaji, ya, paruh waktu itu menjadi PPK murni ya. Kemudian ke-20 tadi ketentuan pemerintah PPK paruh waktu sebagai berikut. Ke-24 diangkat menjadi PPK atau CPNS. Ini ya. Kalau dia paruh waktu diangkat menjadi PPK penuh waktu, maka dia sudah berarti mengundurkan diri atau dia diberhentikan dari paruh waktu menjadi PPK penuh waktu, gitu ya. Berarti peluangnya besar, sangat besar ya. R2, R3 menjadi penuh waktu sangat besar ya. Selanjutnya kita lihat ke-28, PPK atau PPK nggak Bapak Ibu? PPK ini pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah ya, dapat mengusulkan pengangkatan PPK paruh waktu menjadi PPK nih ya, menjadi PPPK penuh waktu maksudnya, berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran. Kan jelas ya, ketersediaan anggaran. Kalau cukup nih sekarang nih, kalau ada satu daerah mampu untuk anggarannya seperti contoh DKI nih, DKI kan kaya tuh, duitnya banyak ya. Kalau dia nggak malu, kalau dia malu, dia tidak akan melakukan apa namanya paruh waktu ini. Loh, duitnya banyak. Nah sekarang duitnya banyak, tapi ada paruh waktunya, malu pemerintah daerah yang kaya, yang duitnya banyak diberlakukan paruh waktu. Malu cuy, ya kan? Malu. Tapi dia bilang apa? Ya ini manfaatkan, dia pemerintah daerah akan memanfaatkan ini nih, ya, keputusan menteri ini, ketetapan menteri ini, ya kan? Paling nggak setahun lah dicoba, gitu kan? Ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja. Sambil menganggarkan anggaran ke depan 1 tahun ke depan, nggak apa-apa juga, boleh sih. Tapi malu kalau duitnya banyak, masih paruh waktu baik. Ya, sekali lagi ya, PPPK atau kepala daerah dapat mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu ya, berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Ini posisinya kita berfokus pada R2, R3 ya.
Ya selesai, sudah itu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang posisi R2, R3, jangan merasa kecil hati, karena dalam ketetapan ini, ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu 99,9%, 99,99% dimungkinkan untuk menjadi PPK penuh waktu, bahkan dimungkinkan juga untuk menjadi sama kedudukannya dengan pegawai negeri sipil. Ya, karena kita masih berjuang sekarang bagaimana PPPK itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 setara. Ya, namanya dirubah saja ya, keinginan kita dirubah saja. Tidak ada PPPK, tidak ada ASN. Keinginan kita adalah aparatur sipil negara. Ya, nomenklaturnya dirubah menjadi aparatur sipil negara. Tunjangannya sama, haknya sama, jenjang karirnya sama, golongannya sama. Ya, semuanya sama, biar nggak ribet. Ya kan? Pensiunnya sama, modelnya sama, cara menerimanya sama. Nah, selesai urusannya. Ya kan? Jadi nggak libet-libet. Ya, nggak libet-libet. PPASE, PPPNS, PPPPK, peraturan pemerintah, manajemen ASN, manajemen PPPK, manajemen PNS, manajemen paruh waktu, becek-becek lah, ada hancur-hancuran, ya kan? Tapi nggak apa-apa kalau sebatas sementara. Nanti kita berharap semuanya menjadi aparatur sipil negara. Begitu, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Yang R2, R3, pede aja, percaya diri aja. Terus bersemangat melakukan sebagai profesional, tenaga fungsional dan struktural, teknis segala macam, tetap bersemangat tanpa menghilangkan rasa hormat saya kepada pemerintah yang telah berupaya keras ya untuk mengatasi permasalahan tenaga non ASN ini. Ya kecuali yang namanya TMS tidak memenuhi syarat, mungkin berbagai macam hal segala macam nggak ngerti. Ya, kita berharap yang PPPK paruh waktu, yang PPPK penuh waktu, PNS dirubah menjadi satu nomenklatur namanya aparatur sipil negara. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.